Dan saudara, kami perlihatkan sekali lagi visual ketika dua anak buah kapal WNI yang nekat meloncat dari kapal karena mengaku mendapatkan kekerasan. Ini adalah visual sesaat setelah dua anak buah kapal asal Indonesia, yang pertama asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang kedua asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, diselamatkan oleh nelayan di Karimun, Kepulauan Riau, 6 Juni 2020 lalu. Kepada polisi yang mengaku nekat melompat ke laut dari kapal berbendera Tiongkok di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Mereka kabur karena mendapat kekerasan, bahkan siksaan. Mereka mengaku di kapal masih ada anak buah kapal warga negara Indonesia. Saya langsung ke Mbak Anis Hidayah sebelum saya nanti akan bertanya lebih dalam ke Pak Direskrim terkait dengan sisa warga negara Indonesia yang mungkin masih berada di kapal sana. Mbak Anis, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Kita tahu bahwa ini bukan kejadian pertama, beberapa kali terjadi. Sebelumnya ada di kapal juga Tiongkok yang kemudian tertangkap di Korea. Sebelumnya ada kapal Thailand yang berada di perairan di Benzina. Ya, selamat malam Mas Aiman, Pak Rohmin, dan Pak Dir dari Polda Kepri. Tentu pertama Migrant Care marah dan mengutuk keras kejadian berulang eksploitasi dan perbudakan terhadap ABK kita, di mana ini terjadi juga nyaris di perairan laut kita, mengeksploitasi illegal logging sumber daya laut kita. Ini kejadian menurut saya yang saya setuju dengan Pak Rohmin, ini pukulan 2 kali gitu. Yang kedua, tentu saja peristiwa ini menurut saya akan terus berulang dari Benzina, kemudian Korea Selatan kali ini, dan akan berkali-kali ketika penyelesaiannya memang tidak sistematis gitu. Jadi menurut saya eksploitasi ABK ini terjadi secara struktural karena kebijakannya lemah, kemudian ABK-nya juga tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup. Dan ini rapi sekali ya Mbak Anis ya, rapi sekali. Betul, sektoralnya juga sangat rentan gitu karena di laut gitu, sehingga ketika ada masalah teman-teman ABK ini tidak banyak punya jalan keluar kecuali mereka nekat terjun ke laut gitu. Jadi ini yang kemudian mestinya menuntut Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 tentang pelindungan ABK di sektor kapal ikan, termasuk segera menyelesaikan draft peraturan pemerintah yang sudah ada sejak tahun 2018. Yang ketiga, saya mengapresiasi upaya dari Polda Kepri yang dengan cepat melakukan upaya penyelidikan. Tentu kita berharap ini tidak berhenti pada proses penyelidikan, tetapi ada banyak regulasi yang bisa digunakan untuk menjerat para sindikat, terutama yang di Indonesia dulu gitu. Jadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran, ini juga dua-duanya bisa menjerat para sindikat, termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang menempatkan. Karena berdasarkan pasal 11 Perhub nomor 84 tahun 2013 tentang penempatan ABK ke luar negeri, bahwa perusahaan yang merekrut anak buah kapal itu bertanggung jawab sejak sebelum berangkat sampai mereka pulang kembali gitu. Sehingga regulasinya jelas, ini memang dalam kasus ini bertumpu pada bagaimana Polda Kepri harus didukung agar ini bisa dijerat secara lebih Mbak Anis, berat. Gitu. Kita tahu bahwa Anda katakan tadi perusahaannya yang salah, tapi kalau bisa bicara perusahaan ini nggak akan pernah kapok-kapok. Saya bicara soal bagaimana regulasi ini mengatur. Anda katakan tadi ada ratifikasi dan sebagainya. Saya ingin bertanya langsung, siapa yang harusnya paling bertanggung jawab atas peristiwa berulang ini? Penempatan ABK ini kan di bawah koordinasi beberapa kementerian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, dan tentu saja Kementerian Luar Negeri, karena ini banyak mereka yang kemudian bekerja di perairan internasional gitu. Jadi ada banyak kementerian gitu. Tetapi tentu pemerintah Indonesia bertanggung jawab secara penuh gitu. Tetapi beberapa kementerian yang saya sebut tadi bertanggung jawab untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah, setidaknya ini untuk memperbaharui tata kelola penempatan ABK yang selama ini serampangan gitu. Tadi Pak Dir sudah mengatakan bahwa, atau Pak Rohmin ya, mereka dari Medan itu kan tidak punya nature menjadi nelayan. Tetapi apapun itu, kalau pendidikan sebelum berangkat ini memadai, maka paling tidak ini kan bisa membantu meningkatkan sumber daya mereka. Karena ini juga tidak dilakukan secara proper, maka kemudian
mereka menjadi rentan ketika bekerja di laut. Saya langsung ke Pak Rohmin. Pak Rohmin, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP disebutkan salah satu yang bertanggung jawab atas peristiwa berulang perbudakan di kapal ikan. Ya, saya akan berlaku adil ya, tidak bermaksud melempar ini. Kalau leading sektornya jelas dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Bagaimana bisa penjelasannya Pak? Karena kita belum tahu, kita awam nih. Jadi bagaimana kemudian perusahaan yang menyalurkan anak buah kapal ke kapal asing misalnya? Bagaimana prosesnya Pak? Prosedurnya, alurnya? Izinnya pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Kalau Kementerian Kelautan Perikanan itu betul Mbak Anies bilang tadi ya, porsi tugasnya itu bagaimana mempersiapkan ABK yang nelayan itu dari teknik penangkapan ikannya begitu ya. Kalau Kementerian Perhubungan itu dari teknik kepelautannya gitu ya. Tetapi kalau untuk proses mining agent gitu atau agen ketenagakerjaan itu izinnya dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Karena itu memang ke depan ya sesungguhnya harus ditangani secara terintegrasi nih Mas Aiman ya. Pertama itu berkali-kali itu mining agent itu banyak yang tadi abal-abal dan nakal itu, dan itu mohon maaf benar-benar tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Kalau mining agent yang baik sesungguhnya pertama market. Jadi kan tidak semua negara itu jelek, kayak Korea, kemudian Spanyol, Chile itu bagus memperlakukan ABK kita gitu ya. Dan mungkin untuk shock terapi Pak Dir ya, dan mudah-mudahan Ibu Retno juga ini Menteri ya. Ibu Ida Fauzia juga udahlah untuk shock terapi pengiriman ABK kapal ke China yang untuk kapal Tiongkok di stop aja gitu, di stop supaya juga ada dignity kita deh. Nah lalu kedepannya tadi yang jangka panjang tuh harusnya kita bangun armada kapal ikan yang modern tadi, yang lukratif, yang menguntungkan sehingga anak-anak muda nggak perlu keluar gitu ya. Yang kedua kalau jangka yang menengah ini ya itu manajemen ditata. Kemudian sebelum saya kebetulan ketua Dewan Pembina SPPI Serikat Pekerja Perikanan Indonesia itu punya pusat pelatihan di Mundu Cirebon ya. Kalau melalui SPP ini sebelum anak-anak muda kita itu berangkat ke luar negeri benar-benar dilatih tuh Mas. Kita tapi itu proses pelatihan memang di KKP, tapi kemudian izin perusahaan, nah, termasuk perusahaan yang nakal, ini ada di Kementerian Tenaga Kerja. Dan itu kemudian harus terintegrasi bagaimana pengawasannya. Mbak Anies, apa yang bisa Anda sampaikan dari sini? Terakhir Mbak Anies. Bahwa izin perusahaan penempatan ABK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan itu belum lama. Selama ini itu ada di Kementerian Kelautan. Jadi menurut saya tidak pantas juga antar kementerian itu saling lempar tanggung jawab gitu. Karena dari kasus Benjina dulu terungkap bahwa tidak hanya soal perbudakan terhadap ABK-nya, tetapi juga praktek suap di Kementerian Kelautan yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan ABK yang serampangan gitu. Jadi termasuk juga kapal Korsel kemarin itu pun juga masih di bawah Kementerian Kelautan gitu. Jadi sebenarnya ini menurut saya saatnya adalah bagaimana memperbaharui, mereformasi tata kelola ini secara lebih. Tapi sekarang sudah tidak bisa mengawasi lagi karena sekarang hanya untuk pelatihan saja KKP. Betul demikian Mbak Anies? Iya betul, tetapi sebagian besar itu kan tanggung ini jawab sisa berarti masih ada di KKP, betul. Ya, ini sisa pekerjaan KKP yang dulu berarti Pak Rohmin. Saya harus klarifikasi ya. Sekali lagi kalau pengiriman tenaga kerjanya Mbak Anies yang namanya mining agent itu di Kementerian Tenaga Kerja, monggo periksa undang-undangnya. Jadi kalau KKP itu hanya bertugas untuk melatih si calon ABK itu di bidang penangkapan ikannya. Sejak dulu Pak Rohmin ini? Sejak dulu ini? Bukan berarti saling melempar ini. Bisa kita duduk bersama, kita buka undang-undangnya gitu ya, peraturan menteri. Dan KKP, Anda mau menyatakan KKP tidak pernah sekalipun meloloskan soal perusahaan karena memang bukan kewenangannya? Exactly, bukan kewenangan KKP itu. Sekali lagi KKP hanya kewenangannya melatih ABK nelayan sebelum ke luar negeri. Gitu. Mbak Anies, silakan. Ya itu belum lama kok Mas. Jadi ada proses transformasi dari Kementerian Kelautan ke Kementerian Ketenagakerjaan itu belum lama. Jadi bisa juga dikonfirmasi ke Kementerian Ketenagakerjaan. Enggak, mohon maaf. Sejak dulu kalau izin tenaga kerja ke luar negeri itu Kementerian Tenaga Kerja, bukan Kelautan, Mbak. Mohon maaf ini. Baik, ini ada dispute, ada perbedaan, nanti mungkin akan bisa dicek lagi. Pak Rohmin mengatakan bahwa ini ada bukan tenaga kerjaan, tapi Mbak Anies mengatakan baru saja kemudian sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nanti bisa dicek lagi, tapi intinya bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk mengawasi
perusahaan-perusahaan yang nakal ini. Saya terakhir ke Pak Kombes Ari Darmanto, Pak Direskrim Pak Direskrim betul informasinya bahwa masih ada sejumlah warga negara Indonesia yang berada di kapal tersebut yang sekarang nggak tahu di mana kapalnya? Ya, terima kasih Mas. Ini kami baru dapat kronologis cerita dari kedua korban yang hari ini sudah bisa fokus dan kelihatan tidak trauma. Seperti yang sebelumnya itu kan kami masih belum menanyakan hal tersebut. Yeah. Tadi pagi kita ajak cerita, ya, karena pada hakikatnya sih sebenarnya yang perlu kita pahami di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 itu hakikatnya yang pertama adalah kita penyelamatan korban. Itu yang pertama. Kita melakukan konseling kepada korban untuk memberitahukan karena dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan dia survive di tengah laut untuk mempertahankan hidupnya, dalam keadaan ketakutan karena takut dikejar oleh Algojo itu dengan melalui dia juga punya kapal speedboat cadangan untuk mengejar. Luar biasa. Memang karena sudah direncanakan sama yang bersangkutan, ada pilihan. Ini sedikit tambahan cerita saja, Mas. Jadi kedua korban ini sudah berjanji di antara mereka. Di antara satu yang mati atau yang hidup harus bawa mayatnya. Luar biasa. Itu mereka berjanji. Ya, jadi antara Andri dan Renaldi ini dia berjanji. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada kedua anak manusia ini akhirnya hidup sampai diselamatkan. Nah, kembali kepada posisi kapal ini, yang diduga masih ada warga negara Indonesia yang dalam hal ini sebagai ABK, itu berdasarkan keterangan, itu juga tadi kami tanyakan kepada korban. Ada nggak rekan-rekan kalian ini? Mereka mengakui ada, Pak. Itu 10 orang. 10 orang, 10 luar dengan biasa. 10 orang. Itu 10 dengan kamu atau dengan itu? Ini pertanyaan kami tadi, interogasi pagi-pagi. Iya Pak, kami dengan saya 2 orang, 12. Berarti 10. Oke, Yang sisanya. 10 itulah. Jadi perencanaan ini sudah memang di dalam kapal itu mereka tuh yang dari Indonesia sudah merencanakan mau kabur. Hanya yang lainnya takut. Di antaranya ada yang tidak bisa berenang, tidak punya kemampuan nelayan, tidak punya kemampuan sebagai pemancing, tidak punya keahlian di bidang kelautan, jadi mereka menyerahkan kepada si Andri ini sama si Renaldi. Sementara gaya berenang mereka diakuin, Pak, saya sebenarnya benar yang tadi disampaikan oleh Mbak Anis, bahwa mereka orang Siantar, nggak, mohon maaf, itu dia jauh dari laut, kami nggak tahu. Nah, itulah sampai dengan akhirnya mereka diselamatkan. Gitu loh, Mas Iman. Ini terakhir saya bertanya ke Bapak, apakah kemudian proses hukum terhadap kapal yang telah melakukan perbudakan, penyiksaan itu kemudian bisa dilanjutkan atau bisa diproses? Atau memang tidak bisa karena berada di wilayah luar Indonesia sehingga perlu ada kerjasama untuk penyelidikan kejahatan transnasional misalnya? Ya, sudah pasti Mas. Ini kan kita pengalaman pada saat bulan Mei tahun 2015, di mana kasus Benjina Resorts, itu perusahaan Thailand, perusahaan terbesar yang ada di Thailand. Dia membawa ABK dari 3 negara, yaitu Kamboja, Thailand sendiri, serta Indonesia. Di mana dia mencari ikan di sebuah pulau di daerah Maluku dan Pulau Samlaki, yang saat itu kebetulan saya sebagai katim proses penyidikannya. Itu kami berkoordinasi dengan berbagai lembaga organisasi internasional, kemudian lembaga pemerintah, baik TNI Angkatan Laut, baik KKP sendiri, dan beberapa lembaga-lembaga tentang kemanusiaan. Kita bisa mengungkap itu. Nah, kita belajar dari kasus 5 tahun yang lalu yang pernah saya ungkap, itu kita akan penerapan kepada pasal 2, pasal 4. Oke. Oh, ini di Bensina Bapak juga yang mengungkap waktu itu sebagai apa, Pak? Saya sebagai kanit TPPO. Mungkin Mbak Anis masih ingat, Mbak Anis. TPPO di Polda atau di Bareskrim? Di Bareskrim. Oh, baik. Jadi kebetulan sekali sekarang terdapat kasus yang sama, Pak, ya? Iya, Pak. Ya, sebenarnya saya nggak berharap sih, Mas Ivan. Tapi kok ini muncul lagi nih. Luar biasa. Setelah 5 tahun saat itu saya masih kanit di Bareskrim. Iya, ini Bensina tuh luar biasa pada waktu itu, expose-nya luar biasa. Dan Pak Kombes Ari Darmanto pada waktu itu pangkat masih apa, Pak? AKBP saya masih. AKBP di Bareskrim. Di Bareskrim. Menjadi kepala unit ya di penyidikan terkait dengan Bensina. Itu perbudakan juga. Persis apa yang dilakukan sekarang, tapi Bensina waktu itu lebih besar ya, Pak ya? Ya, lebih besar. Saya tambahan kita kenakan pasal 13. Itu tentang korporasi. Jadi kami hajar juga di korporasi perusahaannya. Mungkin Mbak Anis sudah TPPU itu, Pak ya? Ya, enggak, itu korporasi. Oh, korporasi. Memang di Undang-Undang 21 TPPO ini adalah undang-undang yang benar-benar extraordinary
crime. Jadi sangat luar biasa. Dia menggunakan asas minimal 2,5 tahun. Jadi apapun itu, tuntutannya minimal aja 2,5 tahun, maksimal 15 tahun atau bahkan seumur hidup. Ini yang cukup kita kenakan. Mudah-mudahan dengan dukungan berbagai pihak, kami bisa mengungkap, kita bisa menerapkan pasal-pasal yang tentunya membuat pelajaran bagi semua perusahaan yang bermain-main tentang TPPO ini. Baik. Terima kasih Mas Iman. Baik, terima kasih Pak. Apresiasi untuk Pak Kombes Ari Darmanto beserta jajaran dan juga Polda Kepulauan Riau. Salam untuk Pak Kapolda, Pak Ari Darmanto, Pak Kombes Ari Darmanto. Dan juga terima kasih Mbak Anis Hidayah dari Migrant Care dan juga Pak Rohmin Dahuri, ini ahli kelautan kita, ahli kelautan dan perikanan. Terima kasih Pak Rohmin Dahuri, juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi.